Bukti iman yang bertumbuh ketika kita mau terus mengenal Tuhan secara pribadi, secara personal, bukan kata orang, bukan karena ikut-ikutan orang. Trust based on relationship, kepercayaan lahir dari hubungan. Yayasan Tangan Pengharapan suatu kali diaudit sama Bain & Co, perusahaan konsultan terbaik nomor 3 di dunia. Setelah mereka cek laporan keuangan, menghubungi para donatur kami, dan bahkan beberapa staf kami, mereka menyimpulkan bahwa yayasan ini bisa berjalan karena donatur mengenal dan punya hubungan sama Pak Yohanes dan Ibu Heni Kristianus. Karena donatur mengenal kami, maka mereka percaya dan berani menabur untuk Yayasan Tangan Pengharapan. Nah, Anda tidak akan mungkin berani menceritakan masalah pribadi Anda kepada orang yang Anda tidak kenal. Anda bisa menceritakan masalah pribadi Anda kepada orang yang Anda kenal dekat. Karena Anda sudah kenal dengan dekat secara pribadi, maka Anda berani bercerita masalah pribadi Anda kepada mereka. Demikian iman. Anda tidak akan pernah bertumbuh kalau Anda tidak pernah mengenal Tuhan secara pribadi. Justru Anda akan mulai kehilangan iman ketika Anda mulai jauh dari Tuhan. Kalau Anda mengenal Tuhan, maka Anda tidak meragukan Tuhan. Anda percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Anda percaya kepada Bapa yang tidak pernah bikin salah. Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Perhatikan di sini, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Berarti karena kita udah sering mendengar firman, merenung firman, mempelajari firman, mendepositkan firman, maka iman dia sekali-kali akan timbul. Jadi iman tidak akan pernah timbul kalau kita nggak pernah rajin-rajin mendepositkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Nah, kenapa wanita 12 tahun pendarahan ini begitu sangat beriman dan berkata kepada Tuhan Yesus dalam hatinya? Dalam Markus pasal 5 ayat 28 dan 29, asalkan ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa keadaannya sudah sembuh dari penyakit. Nah, dari mana dia bisa tahu pada ujung jubah Yesus ada kesembuhan? Ternyata wanita ini selama 12 tahun bukan cuma sibuk berobat, bukan cuma sibuk pergi ke dokter, tapi selama 12 tahun dia sibuk merenung firman, mempelajari firman di dalam perjanjian lama. Ternyata kata jubah yang dia pelajari, yaitu kanaf atau sayap, di dalam Maleakhi pasal yang keempat ayat 2, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesemuan pada sayapnya, kanafnya, jubahnya. Dan kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Wow! Karena dia tahu firman Tuhan pada kanaf Yesus, pada jubah Yesus, pada sayap Yesus ada kesembuhan. Maka dia langsung mengarahkan dirinya kepada jubah Yesus. Akibatnya dia mengalami kesembuhan. Padahal pada waktu itu ada banyak orang yang bersentuhan dengan Yesus, menjamah Yesus, tapi mereka tidak sembuh. Padahal banyak orang berbondong-bondong minta pertolongan Tuhan pada waktu itu, namun tidak sembuh juga. Karena mereka tidak menyentuh dengan iman. Sedangkan wanita ini menyentuh dengan iman dan pengertian firman Tuhan. Makanya wanita ini mengalami mujizat kesembuhan. Bukti iman yang bertumbuh ketika kita mau terus mengenal Tuhan secara pribadi, secara personal, bukan kata orang, bukan karena ikut-ikutan orang.